Oke, peningkatan Google Pixel 10 kali ini menarik banget. Ada telefoto baru yang bikin makin mirip sama Pro versionnya nggak sih? Apakah lebih worth it? Dan yang lebih gila, ada HP Android yang akhirnya support MagSafe. Apple fanboy siap ngakak ini mah. Atau jangan-jangan ini strategi cerdas Google? Video kali ini bakal menarik banget. Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari unboxingnya dulu. Yang mana gue dapet case gratis juga. Cuma kenapa warnanya nggak sinkron gini ya? Nyebelin banget. Tapi gue baru tahu kalau case Pixel 10 sama 10 Pro itu ternyata sama loh. Berarti plug ketiplek secara ukuran dan layout tombol. Dan ini dia boxnya yang masih sama kayak seri sebelumnya. Ketempelan gambar HP dengan warna box yang sama kayak warna HP dipilih. Pas dibuka ada HP-nya lagi tengkurap, terus cuma ada kabel doang. Kertas-kertas yang jarang gua baca itu mana? Ternyata nyelip di sini, ada SIM ejector dan kertas yang sempat gua khawatirin tadi. Salvo gua sama box bagian atasnya sampai dicetak lengkungan gini. Pas dinyalain langsung disambut sama Android 16, yang mana bukan yang pertama ya. Sempet ditikung sama foldable Samsung Fold dan Flip 7. Yang video sehari bersamanya kalian bisa kepoin di sini. Seru deh. Setelah kelar setup, kalian bisa lihat nih app bawaannya yang sangat minimalis. Isinya app-app Google yang penting-penting aja. Ciri khas HP Pixel. Terus gue cek storage-nya udah kemakan 24GB dari total 256. Habis itu sempat diminta update juga sekitar 500-an mega. Kalau untuk pengalaman unboxing di Pro versionnya kurang lebih sama ya. Cuma ada HP, kabel, SIM ejector, dan kertas-kertas terlupakan. Impresi gue sama Pixel 10 ini, wah, bayar harga non-Pro tapi tampilannya mirip kayak versi Pro. Karena sekarang Pixel 10 biasa udah ketambah lensa telefoto, jadi kamera barnya makin digeser ke kanan. Cuma kalau mau lebih teliti, pembedanya ada di tompel ini nih. Di 10 biasa cuma ada flash doang. BTW tompel hitam di sensor ini buat suhu ya. Untuk backnya itu dia glossy dengan frame matte finish. Kebalikan sama versi Pro yang mana back matte dengan frame glossy. Duh, kapan nih dua-duanya dibikin matte gitu? Di sebelah kanan HP ini masih sama ada power dan volume button yang gue selalu kegocek karena posisi tombol powernya di atas dan volume di bawah. Terus di sebelah kiri kosong, di atas ada mic sama slot SIM card yang nggak bisa tambah memori ya, tapi dia support eSIM. Dan di bawah ada lubang speaker dan port Type-C. Lanjut kita ke bagian depan yang punya layar 6,3 inch dengan bezel yang cukup normal. Setidaknya lebih tipis dari versi Pixel A series. Terus feel genggamnya juga enak ya, nggak kegedean kayak versi XL di 9 Pro gua. Dan kalau dibandingin sama Pro version, punya bezel yang hampir mirip atau yang Pro tipisan dikit. Nah, sekarang kita kepoin spesifikasinya dulu. Mulai dari non-Pro, yang mana dia punya layar 6,3 inch OLED. Tapi nggak LTPO, jadi 60 dan 120Hz aja. Dengan perlindungan Gorilla Glass Victus 2 depan sama belakang. Habis itu buat performance pakai chipset baru, yaitu Google Tensor 5 berfabrikasi 3 nanometer. Dan bermanufaktur baru juga nih, buatan TSMC. Jadi udah nggak dibikin lagi sama Samsung. Buat baterainya 5000 kurang 30 mAh, yang support 30 watt charging dan support wireless charging. Yang mana sekarang udah bisa... Yes, bisa MagSafe. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang ini, oke? Dari sisi kamera punya 48 megapiksel lensa main, 13 megapiksel ultra wide, dan ini yang ditunggu, kedapatan lensa telefoto 10,8 megapiksel yang udah ada OIS dan bisa zoom optical 5 kali. Dan terakhir buat selfie-nya 10,5 megapiksel berautofokus. Untuk spek lainnya, HP ini udah 5G, support eSIM, IP68, USB-nya juga udah 3.2, dan gak lupa dapat 7 tahun OS update, security, dan pixel drop. Jadi Pixel Drop ini maksudnya update selain base Android sama security-nya ya. Jadi bisa dibilang update untuk Pixel UI-nya sendiri. Terus kalau dibandingin sama Pro version, ternyata cukup berasa beda. Untuk layarnya udah LTPO 1-120Hz refresh rate dengan peak brightness yang nambah dikit. Habis itu chipset sama dengan RAM yang lebih gede di 16GB. Kalau baterai justru malah lebih kecil 100 mAh. Kenapa ya? Apa gara-gara Pro version butuh ruang lebih buat 3 lensa belakangnya yang lebih gede tuh. Jadi ruang baterainya dikorbanin. Karena lensa untuk ultrawide dan telefotonya itu jauh lebih gede di Pro version. Sama juga dengan selfie-nya 42 megapiksel berbanding 10,5. Sedangkan lensa utamanya beda tipis aja.
Sama satu lagi yang kalian mesti tahu, kalau si Pro ini dibandingin sama Pro XL ternyata ada sedikit perbedaan. Selain ukuran layar 6,8 inch dan baterai lebih gede 5200 mAh, peningkatannya ada di charging yang support 45 watt dengan wireless charging 25. Selebihnya sama. Oh ya, buat skor Antutunya sendiri cukup mengejutkan. Cuman dapat 1 juta di Pixel 10 dan 1,21 juta di Pixel 10 Pro. Sedangkan Pixel 9 Pro XL gua malah lebih tinggi dikit di 1,26 juta. Mungkin kalau dicoba di Pixel 10 Pro XL bakal lebih tinggi kali. Oke, sebelum kita keluar buat tes HP ini, mari bahas dikit fitur yang mungkin terfavorit gua dari Pixel 10 series, yaitu Pixel Snap. Simpelnya, ini adalah fitur MagSafe buat Android. Dan ya, semua aksesoris MagSafe iPhone bisa dipakai loh. Mulai dari wireless charging, power bank, sampai aksesoris mounting buat keperluan syuting gua. BTW kalau kepo sama aksesoris ini, gue cantumin di video ya. Dan inilah saatnya para Apple fanboy bisa tertawa keras dan bangga bilang, ini mah udah ada dari iPhone 12 5 tahun lalu. Apakah artinya Google menyerah buat rela dicap nge-copy Apple? Mungkin, tapi di balik itu ada strategi cerdas Google buat menarik para fanboy Apple pindah ke HP ini. Maksudnya gimana, Bang? Yuk gue jelasin, ini menarik banget. Jadi, gue baru aja nonton video MKBHD yang ini ya. Di sana dia bilang tentang switching cost, yaitu hal-hal apa aja yang bikin orang mau pindah dari satu brand ke brand yang lain. Cost di sini nggak cuma melulu tentang duit ya, tapi bisa juga kebiasaan atau kenyamanan. Nah, dengan adanya Pixel Snap ini, Google tuh kayak mau bilang, bro, pindah aja ke Pixel. Semua aksesoris MagSafe di iPhone lu masih kepake kok. nah dengan ini cost pindahnya jadi jauh lebih kecil ya. Nggak perlu buang duit lagi buat beli ulang semua aksesoris. Tinggal tempel dan pakai. Dan nggak cuma hardware, tapi dari sisi software atau app juga nih. Kayak misalnya Google baru aja bikin app yang namanya Pixel Journal. Yang lagi-lagi kalau kalian pakai aplikasi jurnal di iPhone, nggak bakal ngerasa kehilangan karena ada juga di Pixel. Patut diacungi jempol sih. Dan kalau ini dilakuin juga sama brand Android lain, misalnya tiba-tiba Samsung support MagSafe. Kedepannya MagSafe ini nggak cuma eksklusif di Apple doang. Dan yang diuntungin kita dong. Oke guys, kali ini kita pakai Google Pixel 10. Trik banget. Dan kita lihat Dynamic Range Pixel. Waduh, luar biasa. Emang tipikal Pixel banget. Yang harusnya ini langit putih semua, tapi ini masih berbentuk loh. Dan sekali lagi ingat, ini pakai lensa selfie 10 megapiksel. Oh ya, case bawahnya cukup premium, ada bahan lembut gitu di dalamnya. Dan gue juga sempat ngebuktiin kalau case ini bisa dipakai di Pixel 10 ataupun 10 Pro. Terus untuk foto objek orang punya hasil yang cakep. Cuma buat mode portrait, separasi objek sama backgroundnya masih kurang rapi. Ultra wide gosh, gila dynamic range-nya cakep banget. Kita tes zoom-nya, nih 1 kali. Dan ini zoom 5 kali yang pakai lensa telefoto. Dengan zoom mentok di 20 kali yang hasilnya masih tergolong baik. Mengingat jaraknya yang cukup jauh gini. Next, mari kita ngomongin beberapa fitur istimewa di Pixel 10 series ini. Yang pertama ada kamera coach, yang mana fitur ini bakal memberikan inspirasi pose dan panduan gimana cara foto yang baik. Jadi pertama kali dia bakal scan dulu, terus generate beberapa pose yang direkomendasiin. BTW pilihan-pilihan di sini bukan asli ya, dia di-generate sama AI. Terus setelah pilih, kita bakal dipandu gimana cara ambil fotonya. Misalnya ini disuruh pakai mode portrait, posisiin bocilnya di tengah sampai disuruh tungguin bocil lihat ke kamera, baru deh kita jepret. Tapi ya, panduan ini sebenarnya cuma berupa teks aja, dan kalau kita ngasal juga masih tetap bisa ke step selanjutnya. Dan kalau pakai case yang ini nih, ditempel juga masih mantap ya. Tuh, masih kencang. Terus nggak cuma kamera belakang, tapi lensa selfie buat foto-foto gini juga bagus hasilnya. Pemrosesan foto pixel emang top sih. Next, selain kamera coach tadi ada fitur yang namanya conversational editing. Jadi kalau kita mau hapus objek atau ubah langit dan lain sebagainya, nggak usah manual lagi ya. Tinggal sebutin aja pakai kata-kata, bakal otomatis dilakuin.
Cuman kayaknya fitur ini belum ready deh. Pas gue pencet edit nggak ada pilihan help me edit. Yang mana kalau gue intip di videonya MKBHD ada tuh. Dan terakhir guys, menurut gue fitur ini nggak kalah spesial, yaitu Magic Q. Jadi kalau kita dapat teks dari orang yang tanya informasi tentang kita, misalnya taruhlah kapan penerbangan lu ke Jakarta besok. Nah, dengan pintar HP-nya itu bakal cari semua data yang ada di HP kita ya, termasuk email yang berhubungan sama penerbangan kita. Intinya Google bakal ngebaca semua informasi tentang kita sih. Dan apakah artinya selamat tinggal privacy? Menurut gue ya mau nggak mau sih. Kalau mau dapat kenyamanan kayak gitu ya mesti ada yang dikorbanin. Setuju gak? Tapi lagi-lagi belum berfungsi deh. Gue udah coba kirim SMS tanyain flight sampai pakai bahasa Inggris juga. Plus di email gue udah kirim jadwal flight tapi sayangnya belum keluar nih. Kayaknya mesti tunggu updatean dari Google kali ya. Dan karena banyak fitur yang belum ready, plus gue baru nggak banyak juga footage dari Pixel 10 Pro gue masukin. Jadi gimana kalau kita lanjutin di video sehari bersama Pixel 10 Pro? Kalau tertarik kasih tahu gue dengan like video ini ya, dan subscribe juga biar nggak ketinggalan videonya. HP ini punya 4 warna ya, ada indigo, frost, lemongrass, sama obsidian. Terus buat variannya cuma ada 2, 128GB di 15,1 juta dan 256 di 17 juta. Sedangkan Pro versionnya ada 4 warna juga, moonstone, jet, porcelain, sama obsidian. Terus buat variannya cukup lengkap, mulai dari 18,4 juta buat 128GB sampai 26,5 juta buat 1 tera. Dan tambahan info untuk varian Pro XL, dia nggak ada storage 128 ya, jadi minimum storage-nya ada di 256. Untuk selisih harga antara Pro dengan Pro XL sekitar 140 Singapura dolar atau 1,7 jutaan. Tapi ingat, harga ini gue ambil dan konversi langsung dari Google Store Singapura ya, yang pastinya belum termasuk pajak kalau masuk ke Indonesia. Dan karena HP ini nggak resmi di Indonesia, buat dapetinnya kalian bisa ke Singapura langsung. Dan saat masuk Indonesia bayar pajak, supaya emailnya bisa aktif. Atau kalau mager, kalian bisa toel just tip rekomendasi gua sg.shipshop. Mereka bakal bantuin kirim dari Singapura secara resmi karena bayar pajak dan pengirimannya cepat pakai DHL Express.